Masih barengan sama gue Dimas, dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Infinix Note 40 Pro 5G. Di video kali ini gue bakal ngetes main game handphone yang satu ini. Nah, buat lo yang penasaran sama performa gaming dari Infinix Note 40 Pro 5G, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya penampakan Infinix Note 40 Pro 5G yang bakal gue tes untuk main game. Ada beberapa hal yang mau gue informasikan sama lo sebelum gue lanjut main gamenya. Jadi setiap game yang bakal gue mainin di handphone ini dan dia membutuhkan koneksi internet, itu gue menggunakan WiFi yang ada di rumah gue. Dan kemudian untuk konfigurasinya sendiri, untuk kecerahan layarnya di sini gue bikin manual aja, gue set di 80%. Kemudian untuk volumenya ini nanti menyesuaikan saja dengan kebutuhannya. Terus kemudian untuk settingan yang lainnya ini tidak gue rubah sama sekali, jadi bener-bener default bawaan dari Infinix-nya teman-teman. Terus kemudian untuk konfigurasi layarnya, ini untuk refresh rate-nya gue set mentok di 120 Hz ya, supaya kita bisa tahu juga nih nanti kemampuan dari gamenya itu seperti apa teman-teman. Dan gue mau nge-refresh lagi sama lo, kalau Infinix Note 40 Pro 5G ini dia menggunakan Dimensity 7020 dengan RAM 8GB dan internal storage ada di 256GB, dan dia berhasil mendapatkan skor Antutu sebesar 468 ribuan poin. Dan gue di sini juga sudah menyiapkan stopwatch yang ya sudah kita nyalakan saja stopwatchnya. Terus kemudian gue mainnya di dalam ruangan dengan suhu ada di 23,4 derajat Celcius, serta di sini gue juga sudah menyiapkan heat gun-nya. Oke, ada 4 game Android yang bakal gue mainin di handphone ini. Ada Genshin Impact, Mobile Legends, Car X Street, dan juga PUBG Mobile, serta ada 2 game emulator, yaitu adalah PSP dan juga Aether SX2. Dan ya udah, langsung kita gas aja main game yang pertama. Oke teman-teman, sebelum gue lanjutin main gamenya, lo enggak sih kalau mic stand yang gue pakai ini sekarang baru nih teman-teman. Namanya adalah Tron Max Twist Boom Arm S6. Nah, alasan gue kenapa gue pilih mic stand yang satu ini, kalau lo inget mic stand yang lama gue itu ukurannya besar plus bentuknya udah jadul banget. Jadi kalau misalkan gue bikin konsep video radio seperti ini ya teman-teman, biasanya background di area sebelah sini tuh suka ketutupan sama mic stand gue. Nah, itu juga yang menjadi alasan gue kenapa gue pilih Tron Max Twist Boom Arm S6 ini. Selain dia punya bentuk yang compact, material yang kokoh, serta dia juga sudah fleksibel banget nih teman-teman. Jadi bisa lo geser-geser dan juga lo atur-atur sesuai dengan selera lo. Nah, seandainya lo pengen bikin konsep konten seperti yang gue lagi bikin sekarang ini teman-teman, ada baiknya nih lo pakai Tron Max Twist Boom Arm S6. Link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi box di bawah. Dan ya udah, lanjutin lagi yuk, kita main gamenya. Oke, game pertama yang bakal gue mainin di Infinix Note 40 Pro 5G ini adalah game emulator PSP menggunakan aplikasi PPSSPP dengan settingan sebagai berikut ya teman-teman. Untuk grafis rendernya dia menggunakan Vulkan, terus juga untuk rendering resolutionnya dia menggunakan 2 kali PSP. Mengingat PSP itu dia resolusi natifnya adalah 720p, jadi kalau 2 kali PSP artinya dia 1080p. Dan gue bakal mainin game God of War. Kemudian gue bakal mainnya pakai gamepad ya teman-teman, karena kalau misalkan main game PSP tanpa gamepad kayaknya bakal kurang nyaman nih. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game God of War nih teman-teman ya. Jadi ini adalah game PSP yang gue mainin di Infinix Note 40 Pro 5G. Dan ini render grafisnya ada di 2 kali PSP, serta untuk GPU rendernya dia menggunakan Vulkan nih teman-teman. Terus kemudian gue mainnya pakai gamepad seperti ini, dan seperti yang bisa lo lihat di pojok sebelah sana, dia FPS-nya yang jalan ada di 60 FPS. Dan iya, ini sangat menyenangkan main game emulator di Infinix Note 40 Pro 5G ini ya teman-teman. Dan ya udah, kita nikmatin dulu aja main game di Infinix Note 40 Pro 5G.
Oke teman-teman, gue sudah masuk ke save game yang pertama dan ya gue sudah mainin handphone ini kurang lebih ada di sekitaran 9 sampai 10 menit. Nah selama gue main game yang satu ini kurang lebih 9 sampai 10 menit untuk FPS-nya yang tercatat dan gue lihat di sini ada di sekitaran 58 sampai 60 FPS nih teman-teman. Cukup stabil dengan kualitas grafis 2 kali PSP which is dia 1080p di 60 FPS jalan stabil nih teman-teman. Kemudian untuk suhunya sendiri yang tercatat di sini ada di sekitaran 28 derajat Celcius. Mengingat kembali gue mainnya di ruangan AC dengan suhu ada di 23,4 derajat Celcius dan gue tidak pegang langsung handphonenya pakai tangan. Yang artinya tidak ada intervensi panas tangan ke handphonenya teman-teman. Dan yaudah kita langsung cobain aja game yang kedua di Infinix Note 40 Pro 5G. Oke teman-teman, game kedua yang bakal gue mainin di handphone Infinix Note 40 Pro 5G adalah Most Wanted Black Edition, Need for Speed Most Wanted Black Edition PS2, dan ini gue jalaninnya pakai aplikasi emulator namanya adalah Aether SX2. Dan ya ini gue mau setup dulu karena bakal mainnya pakai controller dan ini bakal gue hilangin untuk controller virtual yang ada di dalam layarnya. Nanti gue bakal balik lagi setelah gue setup semuanya. Oke teman-teman, sebelum main gamenya ternyata dia ada cutscene-nya di sini dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini untuk cutscene-nya sendiri dia jalannya patah-patah ya, dan tercatat di sini FPS yang jalan ada di sekitaran 16 sampai 20 FPS aja nih teman-teman. Ini dengan konfigurasi dia ada di 1 kali PS2 dan render grafisnya itu sudah gua rubah menjadi Vulkan. Tapi gue juga belum tahu nih apakah nanti pada saat main gamenya, pada saat gameplaynya, apakah dia akan patah-patah kayak gini atau enggak ya. Ya udah kita tungguin aja cutscene-nya sampai selesai. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gameplay dari Need for Speed Most Wanted Black Edition dan seperti yang bisa lo lihat di sini, ya jalannya patah-patah banget nih teman-teman, dengan FPS yang tercatat di sana ada di sekitaran 19 FPS aja. Bener-bener nggak nyaman sekali untuk dimainin game Most Wanted Black Edition PS2 di Infinix Note 40 Pro 5G. Tapi ada beberapa hal yang pengen gue cobain di sini. Kalau misalkan kualitas grafisnya kita turunin, ya dia ini kan kualitas grafisnya ada di 1 kali native PS2 ya teman-teman. Ini kita bakal turunin coba ke 0,75 natif. Apakah dia akan ada perbedaan? Oke, kita coba langsung di sini tes. Oke, dia ada peningkatan FPS ya, naik di angka 23 FPS. Tapi seperti yang bisa lo lihat juga di sini, dia memang grafisnya ya agak patah, bukan grafisnya ya, gameplaynya agak patah-patah gitu teman-teman. Ya seperti yang bisa lo lihat di sini, tidak nyaman untuk dimainkan. Oke, kita tes sekali lagi ya teman-teman, sorry kesenggol. Kita tes sekali lagi kalau misalkan kualitas grafisnya kita turunin jadi 0,5. Apakah dia masih bisa enak kalau untuk dimainin? Ya, resolusi paling rendahnya ya ada di 0,5 natif. Kita cobain teman-teman. Dan oke, ternyata masih sama aja ya teman-teman ya. Tidak ada peningkatan FPS yang gimana-gimana ya, masih jalan di angka 19 sampai 20-an FPS aja. Dan apakah ada peningkatan suhu teman-teman saat kita main game dengan kondisi yang cukup berat seperti ini? Oke, ada peningkatan suhu sedikit ya teman-teman, naik di angka 29,7 derajat di bagian layar depannya. Terus kemudian untuk di bagian belakangnya, oke, ada di 28 derajat Celcius. Tidak begitu naik untuk di bagian belakangnya, tapi untuk di bagian depan layarnya dia suhunya tercatat naik di angka 29,9, hampir 30 derajat Celcius nih teman-teman. Dan ya udah, gua mau stop dulu aja main game Need for Speed Most Wanted ini dan kita langsung main game Android aja. Oke? Oke teman-teman, kita sudah masuk ke game Android pertama di Infinix Note 40 Pro 5G. Ya ini gue mainnya adalah Genshin Impact teman-teman, dan gue belum rubah settingannya sama sekali. Jadi benar-benar masih bawaan default dari Infinix Note 40 Pro 5G-nya. Dan untuk grafisnya sendiri seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk render resolutionnya ada di low, shadow quality-nya medium, dan yang lainnya itu ada di low, serta untuk FPS-nya ada di 30 FPS. Tapi di sini bakal gue naikin jadi ke 60 FPS nih teman-teman. Ya, tercatat di sini dia bisa naik di 60 FPS tuh ya, seperti yang bisa lo lihat di sana. Terus kemudian ya udah kita cobain aja main game yang satu ini. Jadi gue bakal main game ini tuh
jalan-jalan aja kurang lebih 30 menit. Tapi nanti kalau misalkan emang seandainya ketemu musuh untuk battle, anjir kaget gue. Ketemu musuh untuk battle kayak gini, ya udah kita bakal battle aja nih teman-teman. Oke teman-teman, berhubung gua mati dan ya hampir setengah jam juga ya gua main Genshin Impact di Infinix Note 40 Pro 5G, dan suhunya tercatat sebenarnya di sini ada di sekitaran 31,7 derajat Celcius ya untuk di bagian belakangnya. Terus kemudian untuk di bagian depannya dia ada di sekitaran 33 derajat Celcius. Dan ya memang handphonenya berasa cukup hangat teman-teman, tapi bukan sampai yang bener-bener nyelekit di telapak tangan. Nah, pada saat gue main game Genshin Impact di Infinix Note 40 Pro 5G ini, ada satu hal menarik yang gue temukan, di mana gue nemuin satu kali ghost touch teman-teman. Ya memang kondisinya gue nggak sambil ngerekam pas kondisinya lagi main game, tapi ya memang seperti itu yang gue temukan, ada satu kali ghost touch di mana di area menu di sebelah sini tiba-tiba dia terpencet teman-teman. Dan untuk area controllingnya di kanan kirinya itu gue beberapa kali juga sering mistouch teman-teman, entah memang kondisinya jari gue yang terlalu besar atau kayak gimana, tapi yang jelas gue sering menemukan mistouch di area controlling di sebelah kanan nih. Di sebelah sini agak sering mistouch teman-teman, ya kayak pengen attack tapi tiba-tiba loncat gitu karakternya, ya gue nemuinnya seperti itu. Terus kemudian untuk taco statnya di sini gue juga sudah merekam teman-teman. Ya, kurang lebih gue main game ini ada di 31 menit dan FPS rata-rata yang tercatat di sini ada di 38 FPS. Tidak sampai yang ke 40 FPS untuk rata-ratanya, tapi pada saat lagi gameplay itu dia bisa tembus di sekitaran 43 sampai 45 FPS. Ya memang bakal turun lagi di kisaran 38an FPS nih teman-teman. Dan oke, kita bakal cobain main game yang kedua, yaitu main game Car X Street ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game Car X Street di sini ya. Untuk settingan defaultnya juga belum gua rubah-rubah sama sekali, jadi bener-bener masih bawaan asli nih. Pertama kali gamenya dinyalain di Infinix Note 40 Pro 5G, dan seperti yang bisa lo lihat di sana untuk FPS-nya dia ada di 28 FPS nih teman-teman yang berjalan saat ini. Kalau kita lihat di sini untuk kualitas grafisnya yang dikasih dari Infinix Note 40 Pro 5G ini ada di settingan grafis quality-nya 3 semua ya teman-teman, dengan shadow quality-nya itu ada di 4. Oke, berhubung di sini dia jalannya ada di sekitaran 25 FPS, ini coba gua turunin aja dulu ya ke kualitas nomor 2 nih teman-teman. Oke, terus kemudian di sini untuk FPS limitnya gue no limit. Terus kemudian untuk smoke intensity-nya ini gue bikin medium aja, dan motion blur-nya gue bikin off nih teman-teman. Apakah akan ada peningkatan FPS? Coba langsung kita lihat aja di sini. Dan gamenya crash teman-teman. Oke, nggak crash ya, tapi agak lambat untuk processingnya gitu. Gue pikir dia gamenya crash. Dan ya seperti yang bisa lo lihat di sini untuk FPS-nya dia bisa naik ke angka 30 FPS di sana teman-teman. Dan ya udah, ini bakal gue coba main gamenya dulu, nanti sambil kita lihat mungkin antara 15 sampai 20 menit ke depan nih teman-teman. Oke teman-teman, sudah kurang lebih 15 menit gua main game Car X Street di Infinix Note 40 Pro 5G dengan suhu yang tercatat di sini ada di kisaran 31,6 derajat ya teman-teman untuk di bagian belakangnya. Terus kemudian untuk di bagian depannya dia ada di 33,5 derajat Celcius. Ya, walaupun memang kelihatannya naik di angka 33 derajat Celciusan, tapi ini gue ngerasanya malah justru berasa lebih adem daripada game yang sebelumnya. Oke, game yang satu ini sebenarnya masih bisa sangat dijalankan dengan lancar teman-teman, tapi dengan FPS yang tercatat gitu ya, FPS yang tercatat pada saat gamenya jalan gitu ya teman-teman, dia ada di kisaran 26 sampai 27 FPS aja teman-teman. Yang paling tingginya sih ada di sekitaran 30 FPS kalau misalkan gue lagi jalan yang kenceng ya. Ini kondisinya tidak terlalu gue jalanin si mobilnya, dia tembus di kisaran 39 derajat. Bukan 39 derajat dong ya, 39 FPS teman-teman. Dan kita langsung coba tes di sini untuk taco statnya. Kita lihat di sini.
Oke, ya kurang lebih main di 16 menit dan FPS rata-ratanya yang tercatat di sini ada di 27 FPS nih, teman-teman. Ya, seperti ini kondisinya Infinix Note 40 Pro 5G pada saat main game Car X Street nih, teman-teman. Nah, yang gue temuin lagi, yang gue rasain lagi ya pada saat kita tadi main game ya, tombol untuk back ataupun juga recent apps-nya itu dia kayak kurang respon ya, teman-teman. Jadi kayak harus diklik beberapa kali dulu baru dia mau keluar dari aplikasi gamenya. Dan ya udah, kita cobain main game yang tiga untuk game Android di sini. Yang bakal gue mainin adalah game PUBG Mobile, teman-teman. Dan ya udah, nanti gue bakal skip pas kondisinya kita sudah masuk ke dalam lobby gamenya ya. Oke teman-teman, ternyata game PUBG-nya ini dia harus download update dulu. Dan kebetulan wifi di rumah gua itu lagi kurang baik dan gua kan pakainya hotspot seluler aja ya, kuotanya agak mepet. Jadi mohon maaf untuk game PUBG Mobile ini bakal gua skip dan kita langsung lanjutin ke game Mobile Legends aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke dalam game Mobile Legends dan untuk settingan default yang didapetin dari game yang satu ini adalah tinggi dengan grafis itu ultra, tapi frame rate-nya itu kita bisa naikin sampai dengan ke ultra yang artinya dia kebuka ya 120 FPS-nya. Dan ya, ini langsung kita coba aja untuk main gamenya dan ya gue bakal coba main game yang rank nih teman-teman dan ya gue bakal balik lagi setelah kita masuk ke dalam permainannya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game Mobile Legends nih ya, dan wow ini keren ya teman-teman, dia bisa tembus di 120 FPS ya. Ya walaupun nggak bener-bener 120 FPS sih ya, tapi ada di sekitaran 118, 119 FPS. Dia bisa sampai ke buka settingan grafis ultranya, bukan grafis ultra ya, frame rate ultranya teman-teman. Dan tadi sempat pingnya besar ya, karena memang ini gue maininnya pakai jaringan seluler dan bukan kartu yang biasanya gue pakai, karena kuota gue pun juga habis, plus internet di rumah gue itu juga lagi kurang bersahabat teman-teman, karena di modemnya gambar bukan gambar ya, apa sih namanya, lampu LOS-nya itu nyala kelap-kelip, yang artinya memang ada gangguan jaringan. Dan ya udah, mau nggak mau gue maininnya pakai jaringan seluler kartu XL aja ya. Biasanya gue pakai Indosat, itu kuotanya juga lagi habis dan gue masih galau mau beli kuota yang berapa giga gitu teman-teman. Dan ya seperti ini untuk kualitas grafisnya, untuk kualitas permainannya seperti yang bisa lo lihat di sini. Oke, ini untuk controllingnya menurut gue tidak ada masalah ya, tidak ada masalah sama sekali, ini aman. Si karakternya bisa kita kendalikan dengan cukup baik nih teman-teman. Terus untuk tombol-tombol yang ada di sebelah sini menurut gue juga oke, tidak ada kendala sama sekali. Cuman memang bolak-balik tadi pingnya naik turun ya teman-teman, seperti itu. Oke, kayak gini. Dan ya udah, nanti gue bakal balik lagi setelah entah mungkin menang ataupun juga kalah nih teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya gua menang juga nih ya main game Mobile Legends di Infinix Note 40 Pro 5G dengan durasi kurang lebih ada di sekitaran 15 menit. Dan untuk suhu handphonenya seperti yang bisa lo lihat di sini, untuk suhunya ada di sekitaran 30 derajat untuk di bagian backdoornya. Terus kemudian untuk di bagian depannya ada di sekitaran 32 derajat Celcius teman-teman. Dan untuk FPS-nya ya memang tercatat di sana ada kurang lebih di angka 100-an FPS, tapi langsung kita lihat aja di takostatnya supaya lebih pasti nih teman-teman. Oke, kita langsung lihat di sini Mobile Legends ya, FPS rata-rata yang tercatat di sini ada di 95 FPS. Memang untuk kualitas frame rate-nya itu dia naik sampai di ultra dan juga untuk grafisnya dia ada di ultra. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini untuk kualitas rata-rata FPS-nya ada di 95 FPS teman-teman ya. Artinya memang dia sudah terbuka ya untuk FPS di 120 FPS-nya ya. Dan untuk kesimpulan gue sebenarnya selama permainan ya ada di kurang lebih 1 jam 40 menit ya teman-teman, gue main game di Infinix Note 40 Pro 5G ini. Sorry to say, kayaknya gue masih belum bisa bilang kalau handphone ini lancar kalau diajak buat main game, terutama untuk game-game kayak sekelas Car X Street, ataupun juga kalau misalkan lo seandainya mau main game emulator kayak tadi Aether SX2 ini, dia gamenya belum bisa berjalan dengan lancar. Terus kemudian untuk di game apa tadi ya yang sempat gue nemuin
ada Ghost Touch ya, pas lagi main Genshin Impact itu dia gue nemuin Ghost Touch sekali, serta untuk controlling di area sebelah sini dia agak sedikit kurang responsif. Plus kalau misalkan kita lagi main game terus kita mau keluar itu dia proses animasi keluarnya dia agak lama. Dan sebagai informasi juga teman-teman, kalau tadi itu gue main gamenya di mode balance aja, gak gue mentokin sampai mode performance. Dan ya gue pakai jaringan internet seluler aja, walaupun di sini kelihatannya pakai wifi, tapi ini gue konekin pakai handphone yang lagi gue pakai ngerekam sekarang karena kondisi wifi di rumah gue itu lagi kurang baik nih teman-teman. Tapi ya semua gue balikin lagi sama lo, apakah bener-bener handphone ini nggak cocok kalau diajak buat main game. Ya gue belum nyobain yang lebih jauh lagi tentang handphone yang satu ini, masih diicip-icip aja. Nanti mungkin gue bakal cobain lagi kalau ya udah ada update software mungkin, ataupun juga ada perbaikan gitu ya dari tim Infinix untuk masalah ataupun juga kendala yang terjadi pada saat gue main game di handphone yang satu ini. Dan ya udah, mungkin segini dulu aja cerita gue main game di Infinix Note 40 Pro 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.